Ngapain sih demo? 1. Hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, rakyat memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Demonstrasi adalah salah satu bentuknya. Hak ini diatur dalam pasal 28 EUUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum. Artinya, rakyat memiliki ruang yang sah untuk menyuarakan protes terhadap kebijakan atau kelalaian pemerintah, terutama ketika mereka melihat ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakpedulian penguasa. Kedua, ketika pemerintah diam terhadap ketidakadilan, jika DPR, Presiden, dan jajaran eksekutif yang seharusnya menjadi penjaga keadilan dan penjamin hak rakyat justru berdiam diri, wajar jika masyarakat merasa kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan. Diamnya penguasa di tengah ketidakadilan dapat dianggap sebagai bentuk pembiaran atau bahkan persetujuan diam-diam. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat seringkali terdorong untuk melakukan aksi lebih keras, karena mereka merasa keadilan tidak terdengar. 3. Perbedaan demo damai dan demo anarkis. Perlu dibedakan antara demonstrasi damai dengan aksi anarkis. Demo damai adalah bentuk protes yang dilakukan dengan tertib, menyampaikan tuntutan tanpa merusak fasilitas umum atau melukai orang lain. Ini sesuai hukum dan dilindungi konstitusi. Demo anarkis adalah aksi protes yang disertai dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, atau bentrokan. Dari sisi hukum, ini bisa dianggap melanggar aturan dan merugikan masyarakat luas. 4. Bolehkah demo anarkis? Secara hukum positif, jawabannya adalah tidak boleh. Karena anarkisme merugikan orang lain, melanggar hukum, dan seringkali justru memperburuk situasi. Aksi anarkis bisa dipidana, karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan keamanan negara. Namun secara sosiologis dan historis, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak perubahan besar di dunia justru lahir dari kemarahan massa yang meluas. Dalam sejarah Indonesia misalnya, Reformasi 1998 tidak sepenuhnya berjalan damai. Ada kerusuhan besar, tapi itu menjadi pemicu runtuhnya rezim Orde Baru. Di banyak negara lain, aksi massa yang keras seringkali menjadi titik balik perubahan. Artinya, meski secara hukum anarkisme tidak dibenarkan, secara realitas sosial, ia sering muncul sebagai ledakan terakhir ketika kanal demokrasi dan suara rakyat dibungkam. 5. Kesimpulan, demonstrasi adalah hak sah rakyat. Diamnya DPR, Presiden, dan jajaran terhadap ketidakadilan bisa memicu ledakan sosial. Secara hukum, demo anarkis tidak boleh dilakukan, karena merusak tatanan hukum dan bisa melukai sesama rakyat. Tetapi secara realitas, anarkisme sering muncul ketika jalur damai sudah tidak lagi dipercaya. Jalan terbaik seharusnya adalah pemerintah responsif dan terbuka terhadap kritik rakyat, sehingga protes bisa tetap dilakukan secara damai, konstruktif, dan bermartabat. Jadi, demo anarkis tidak dibenarkan secara hukum, tetapi ia seringkali merupakan gejala dari ketidakadilan yang dibiarkan berlarut-larut. Jika penguasa ingin menghindari anarkisme, solusinya bukan membungkam rakyat, melainkan menghapus ketidakadilan dan membuka ruang dialog.